Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi jasa fotografi yang sudah kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, saya Diana Cindy Agustin dengan NIM 19108020025 dan juga rekan saya Emruki Alfian dengan NIM 19108020089. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 atau Data Flow Diagram pada sistem informasi jasa fotografi. Di sini terdapat dua user, yakni user pelanggan dan juga admin. Pelanggan dapat melakukan interaksi dengan sistem, yakni dengan melihat data katalog, data testimoni, dan juga narah hubung, yang kemudian sistem akan memberikan informasi yang sudah diminta oleh pelanggan melalui sistem. Kemudian, admin juga bisa melakukan interaksi dengan sistem, yakni admin dapat melakukan upload data katalog, upload data testimoni, informasi narah hubung, dan juga mengirim data login untuk masuk melalui sistem informasi jasa fotografi. Kemudian, sistem akan kembali memberikan informasi mengenai data katalog, data testimoni, narah hubung, dan juga akan mengirim data login sehingga admin dapat melakukan login terhadap sistem informasi jasa fotografi. Di sini juga terdapat DFD level 1 atau Data Flow Diagram level 1 untuk admin. Yang pertama, admin akan melakukan login terhadap sistem informasi yang kemudian sistem akan mengirimkan data login menuju database data user. Kemudian, database akan kembali memberikan data login menuju sistem informasi sehingga admin bisa melakukan login terhadap sistem. Yang kedua, admin dapat memilih menu pada tampilan ketika sistem sudah menuju ke interface tampilan. Yang kemudian, admin juga dapat melakukan upload produk. Ketika admin sudah memasukkan informasi mengenai produk yang akan diupload, maka sistem akan mengirim data katalog produk menuju database data katalog. Kemudian, database akan kembali menampilkan data katalog produk menuju sistem. Kemudian, yang keempat, admin dapat melakukan edit pada produk. Jika produk sudah diedit oleh admin pada sistem, maka sistem akan mengirim data edit produk kembali menuju database data katalog. Kemudian, database akan kembali memberikan informasi bahwa produk tersebut telah diedit dan akan menampilkannya kembali kepada sistem. Yang keempat, maksud saya yang kelima, admin dapat melakukan delete pada produk. Jika sistem sudah mengetahui bahwa admin telah melakukan delete pada produk, maka sistem akan mengirim data produk yang di-delete, kemudian akan mengubahnya pada database data katalog. Kemudian database akan kembali mengirimkan informasi bahwa produk tersebut telah dihapus dan akan menghapus data produk pada sistem yang ada. Kemudian selesai. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD level 1 untuk pengguna di sistem informasi jasa fotografi. Yang pertama, pengguna dapat memilih menu pada tampilan ketika pengguna sudah berada pada halaman tampilan. Kemudian, pengguna dapat melihat data katalog yang tersedia pada sistem, yang kemudian informasi data katalog tersebut akan ditampilkan dari database menuju sistem. Kemudian, sistem akan mengirim informasi data katalog kembali menuju pengguna. Yang ketiga, pengguna dapat melihat dan mengisi data testimoni. Kemudian, jika pengguna sudah mengisi data testimoni, pengguna tersebut akan mendapatkan informasi mengenai testimoni yang ingin dilihat oleh pengguna. Ketika pengguna mengisi data testimoni, maka sistem akan mengirim data testimoni menuju database data testimoni. Kemudian, database data testimoni akan kembali menampilkan data testimoni menuju
sistem informasi, dan sistem informasi akan kembali mengirimkan informasi data testimoni yang sudah diinputkan kembali menuju pengguna. Yang keempat, pengguna dapat melihat informasi narahubung untuk melakukan kontak dengan admin yang sudah tersedia pada halaman narahubung dalam sistem informasi jasa fotografi tersebut. Yang selanjutnya yakni terdapat entity relation diagram dari sistem informasi jasa fotografi. Di sini sudah terdapat beberapa entity yakni entity users, entity data admin, entity data testimoni, dan juga entity data katalog. Di sini users memiliki field yakni ID user sebagai primary key dan juga username, password, dan level. Kemudian data admin memiliki field ID admin, ID users, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga alamat. Di sini setiap satu admin akan memiliki satu informasi users untuk melakukan login pada sistem. Kemudian di sini juga terdapat data testimoni dengan field ID testimoni, nama, email, dan isi testimoni. Di sini admin akan bisa melihat data testimoni yang sudah diinputkan oleh pengguna melalui sistem informasi jasa fotografi. Kemudian di sini terdapat data katalog dengan field ID katalog, ID admin, nama produk, harga, dan keterangan. Pada entity data katalog ini, admin bisa mengelola data katalog yang terdapat pada sistem untuk mengubah nama produk atau mengubah harga atau mengubah keterangan pada katalog. Dan kemudian berikut ini adalah struktur tabel sistem informasi jasa fotografi. Pada entity users memiliki field ID users, username, password, dan level dengan ID user sebagai primary key. Kemudian data admin memiliki field ID admin, ID user, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Yang ID admin ini akan menjadi primary key dan ID users akan menjadi foreign key. Kemudian di sini terdapat data katalog dengan field ID katalog, ID admin, nama produk, harga, dan keterangan dengan ID katalog sebagai primary key dan ID admin sebagai foreign key. Di sini juga terdapat data testimoni dengan field ID testimoni, nama, email, dan isi testimoni dengan ID testimoni sebagai primary key. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pseudocode dan interface dari sistem informasi yang sudah kami buat. Dan akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Emrufi Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Alfian. Saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem informasi jasa fotografi. Saya dari kelompok 18. Yang pertama adalah halaman awal. Di halaman ini digunakan untuk tampilan awal dari pengguna. Jadi ketika pengguna pertama kali melihat website kami akan langsung masuk ke tampilan halaman ini. Di halaman ini pengguna dapat memilih beberapa menu seperti home, katalog, testimoni, dan about us tentang kami. Yang kedua adalah halaman katalog. Halaman ini digunakan untuk melihat hasil dari foto yang ada dalam web ini, sehingga pengguna dapat melihat sampel foto dari beberapa jenis tema yang disediakan. Contohnya ada wedding fotografi, produk fotografi, food fotografi, dan event fotografi. Di tampilan ini, pengguna dapat memilih atau melihat-lihat apa yang ada di dalam setiap tema yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah halaman testimoni. Di halaman ini, pengguna dapat menuliskan testimoni mereka setelah menggunakan jasa kami. Dan itu pengguna juga dapat melihat testimoni orang lain. Cara untuk masukkan testimoninya dengan mengetikkan nama, memasukkan email, dan menuliskan komen, lalu klik kirim testimoni, sehingga nanti akan muncul di kolom sebelah kanan.
Selanjutnya, di halaman tentang kami atau About Us, halaman ini digunakan untuk melihat profil lengkap dari jasa kami dan dapat menghubungi kami di nomor yang sudah disediakan. Ini adalah halaman dari tampilan About Us atau tentang kami. Bisa dilihat di sini ada nomor yang bisa digunakan untuk menghubungi kami. Ada Instagram, ada Facebook, dan juga Twitter. Juga ada Google Map, alamat kantor kami. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.